Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi peluang, yaitu peluang teoretik dan peluang empirik. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada peluang teoretik. Jika PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyak titik sampel kejadian A, dan NS adalah banyak anggota ruang sampel, maka peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Jadi peluang kejadian A sama dengan banyak titik sampel kejadian A per banyak anggota ruang sampel. Ya. Ini maksudnya apa? Ini adalah daerah hasil, itu daerah hasil dari peluang. Jadi membacanya gini ya, lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 1 ya. Jadi ini adalah batasnya ya, daerahnya. Maksudnya apa itu 0? Jadi 0 di sini itu adalah peluangnya itu pasti gagal ya. Peluang, yang namanya peluang ada dua ya, gagal dan berhasil. Namanya peluang ya. 0 menunjukkan gagal dan 1 menunjukkan berhasil. Langsung saja ke contoh soal atau latihan soal. Yang pertama, 2 dadu diundi bersamaan, maka peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 7 adalah. Kemarin kita sudah menentukan ruang sampel dari 2 buah dadu yang diundi secara bersamaan. Masih ingat kan? Ya, kita tampilkan lagi. Nah, seperti ini ya. Ini adalah ruang sampel dari 2 buah dadu. Dan ini adalah anggota dari ruang sampel. Maksudnya mata dadu berjumlah 7 adalah ini. Jadi kalau kita jumlahkan angka-angka di sini, itu menunjukkan 7. Hasilnya sama dengan 7. Jadi mana saja yang kalau kita jumlahkan hasilnya 7? Ya benar, ini 1 tambah 6. Terus mana lagi? 2 tambah 5. 3 tambah 4. 7 kan hasilnya. 4 tambah 3. 5 tambah 2. 6 tambah 1. Ada lagi? Sudah tidak ada ya. Karena ini kalau misalkan 4 tambah 4 adalah 8. Sudah tidak ada lagi. Jadi titik sampel atau banyak mata dadu berjumlah 7 ada 6 ya. NA-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NA-nya sama dengan 6. NS adalah anggota ya. Banyak anggota dari ruang sampel. Kita jumlahkan semuanya 1, 2, 3, 4 sampai dan seterusnya sampai 6,6 adalah 36. Maka kita sederhanakan jadi 1 per 6. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 7 adalah 1 per 6. Bisa saja nanti kalau ditanyakan peluang muncul mata dadu berjumlah 9, ya tinggal cari mana yang kalau dijumlahkan hasilnya 9. Nih ya, 3,6, 4,5, 5,4 dan seterusnya ya. Jadi gini, orang yang sudah pernah belajar materi peluang atau orang yang pintar, yang cerdas, dia tidak akan mendekati perjudian. Mendekati saja tidak pernah, apalagi ikut dalam perjudian. Kenapa? Dia itu dicurangi. Paham nggak? Jadi gini,
Misalkan ya, kita memilih angka ini berjumlah 7 ya. Peluang kita ini 1/6. Tetapi seorang bandar kan dia peluangnya lebih besar. Kamu 1/6, bandarnya berapa? Ya 30/36. Ya, dia punya banyak ini ya. Jadi kalau orang matematika atau orang yang sudah belajar materi peluang tidak akan pernah mendekati perjudian. Di samping dia itu dicurangi dan juga perbuatan dosa ya, haram. Jadi tinggalkanlah yang apa itu namanya perjudian, totoan atau sebagainya ya, hilangkan dari itu karena haram, dilarang oleh agama. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Sekeping uang logam dilempar 10 kali, maksudnya diundi, ditos 10 kali. Bukan dilemparkan orang, itu tidak ya. Diundi 10 kali. Maka frekuensi harapan muncul permukaan angka. Ya, jadi sebuah uang logam ditos 10 kali. Yang ditanyakan frekuensi harapan muncul permukaan angka, ya, angkanya. Jadi ini ada perbedaan sedikit. Yang ditanyakan frekuensi harapan. Langkahnya juga sama, kita tentukan dulu peluangnya. Kita tentukan NA-nya dulu. NA-nya adalah 1 dan NS-nya adalah 2. Kenapa seperti ini? NA itu kan yang dimaksudnya, munculnya yang dimaksud. Karena hanya 1 logam uang, titik sampelnya kan ada 2, angka, gambar. Ya, maka angka itu hanya ada 1 dan NS-nya, anggota dari ruang sampel, ada 2. Ya, karena NS-nya ada 2. Dan yang menunjukkan angka hanya ada 1, maka NA-nya 1. Jadi peluangnya adalah NA per NS sama dengan 1/2. Nah, setelah menemukan peluang, maka kita kalikan dengan banyak kali percobaannya ya. Hasilnya adalah 1/2 dikali 10 sama dengan 5. Ya, kalau ini percobaannya 30 kali ya dikali 30, 100 kali ya dikali 100. Itu ya frekuensi harapan. Tinggal kita cari peluangnya, terus kita kalikan banyak kali percobaan. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebuah kantong terdapat 8 kelereng biru, 6 kelereng merah, dan 7 kelereng kuning. Sebuah kelereng diambil secara acak. Maka peluang terambil kelereng kuning adalah ya, yang ditanyakan peluang terambilnya kelereng kuning. Ini diambil 1 kali ya, 1 kelereng. Maka NA-nya adalah 7. Kenapa 7? Karena yang ditanyakan kelereng kuning. Dan kelereng kuning ada 7. Maka NA-nya adalah 7. NS-nya, ya, jadi NS itu keseluruhannya kita jumlahkan ada berapa kelereng dalam kantong tersebut ya, 8 tambah 6 tambah 7. Hasilnya adalah 21. Jadi peluangnya adalah 7/21. NA per NS. Kita sederhanakan jadi 1/3. Jadi peluangnya terambil kelereng kuning adalah 1/3. Mudah bukan? Pasti mudah. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kantong berisi 5 permen berwarna merah, 7 permen berwarna kuning, dan 8 permen berwarna hijau. Maka peluang terambilnya permen berwarna merah atau hijau. Ya. Ini juga sama. Dalam kejadian ini adalah diambil 1 kali ya, satu permen. Yang ditanyakan peluang terambilnya permen berwarna merah atau hijau. Ya. Jadi gini, yang ditanyakan kan merah atau hijau. Langkah pertama apa? Kita cari peluang terambilnya permen merah.
hampir sama dengan soal nomor 3. Kita tentukan peluang merah dulu. Na merah ada 5 ya, karena permen berwarna merah ada 5. NS-nya 20 ya, kita jumlahkan ya, 5 tambah 7 tambah 8. Maka peluang permen berwarna merah adalah ya ini 5/20 sama dengan 1/4. Kita sederhanakan. Selanjutnya kita cari peluang hijau. Hijau ada 8 Na-nya karena ada 8 permen berwarna hijau di sini. NS-nya sama 20. Maka peluangnya 8/20 sama dengan 2/5. Kita sederhanakan. Ya. Setelah itu, nah gini ya. Ini apa itu? Buat tanda ya. Kalau merah atau hijau, maka peluang merah ditambah peluang hijau. Ditambahkan. Ya. Itu. Kalau ditanyakan merah dan hijau, maka dikali. Gitu ya. Atau berarti ditambah. Maka hasilnya adalah ini 13/20. Lanjut. Nomor 5. Peluang anak tidak lulus ujian adalah 0,01. Bila jumlah peserta ujian adalah 200 orang, maka kemungkinan banyak peserta didik yang lulus adalah kita selesaikan soal nomor 5. Karena yang diketahui tidak lulus ujian, maka kita cari yang lulus ujian dulu, kemungkinan yang lulus. Ya. Kenapa di sini 1? Karena tadi kan daerah hasil peluang adalah 0 sampai 1 ya. Jadi karena yang diketahui tidak lulus ujian 0,01, maka untuk mencari yang lulus adalah 1 dikurangi 0,01 atau sebaliknya. Jadi patokannya itu 1. Kalau ditanyakan sebaliknya maka 1 dikurangi yang diketahui. Hasilnya 0,99. Setelah itu, setelah ketemu yang banyak yang lulus, kemungkinan yang lulus, maka kita kalikan dengan banyak pesertanya, yaitu 0,99 kali 200 sama dengan 198. Ini soal-soal yang saya berikan ini keluar di PAT, jadi pelajari ya. Selanjutnya ada peluang empirik atau frekuensi relatif. Peluang empirik bedanya dengan teoretik tadi. Kalau teori hanya sebuah teori, belum melakukan percobaan. Kalau empirik dia sudah melakukan percobaan. Empirik pengalaman. Jika NA adalah banyak kali muncul kejadian A dalam M kali percobaan, ya di sini dia sudah melakukan percobaan, maka peluang empirik atau frekuensi relatif adalah NA/M. Hampir sama ini dengan teoretik. Langsung saja ke contoh. Sebuah uang logam diundi sebanyak 50 kali. Ternyata muncul permukaan gambar sebanyak 20 kali. Nah, ini kan ada banyak percobaan dan sudah ada hasilnya. Peluang empiris muncul permukaan gambar. Jadi NA, saya kasih keterangan NA gambar 20 karena munculnya 20 kali. M-nya banyak percobaan adalah 50. Maka peluang empirisnya adalah 20/50. Kita sederhanakan jadi 2/5. Soal nomor 2. Peluang empiris muncul permukaan angka. Maka NA dari angka, NA angka adalah 50 kurangi 20 sama dengan 30. Kenapa 50 kurangi 20? Ya, karena dari 50 percobaan 20 muncul gambar. Sisanya pastikan angka ya. Maka ini sisanya adalah NA dari angka. M-nya sama karena 50 masih dalam satu soal. Maka peluang empirisnya adalah atau empiriknya adalah 30/50. Kita sederhanakan jadi
3/5. Nah, jadi gini, kalau kita jumlahkan peluang empiris dari muncul permukaan gambar dan angka, kita jumlahkan, hasilnya adalah 1. Ya. Oke, cukup sekian materi peluang. Kalau belum paham, nanti diputar lagi videonya, atau bisa belajar dengan video-video yang lainnya. Karena belajar sekarang mudah, banyak sumber belajar yang bisa kita manfaatkan. Sebelum kita akhiri, baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.